Selamat datang. Pernah nggak sih buka Excel terus langsung pusing ngeliatin lautan kotak-kotak itu? Tenang-tenang, di sini kita bakal bedah bareng-bareng struktur dasar Excel dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Biar rasa bingung itu berubah jadi jago deh. Oke, coba bayangin ya, kalau kita buka aplikasi kayak Word, kan rasanya enak ya, disambut kanvas putih kosong, persis kayak selembar kertas baru. Tapi Excel, wah beda cerita. Begitu buka, langsung disuguhin lautan kotak. Jujur aja bisa bikin ngeri dikit kan? Nah, misi kita hari ini adalah mengubah lautan kotak yang bikin pusing itu jadi sesuatu yang masuk akal dan terstruktur di kepala kita. Biar gampang ngertinya, kita bakal pakai pendekatan zoom in. Jadi, kita mulai dari yang paling luar, yang paling besar, terus pelan-pelan kita masuk ke detail yang paling kecil. Anggap aja kita lagi jalan-jalan di sebuah gedung. Kita lihat dulu gedungnya dari luar, baru masuk lihat lantainya, terus intip tiap ruangannya. Gitu kan? Lebih kebayang? Yang pertama dan yang paling besar namanya workbook. Gampangnya gini, workbook itu ya file Excel-nya itu sendiri. Anggap aja ini kayak buku catatan digital kamu. Jadi tiap kali kamu nge-save file Excel yang ujungnya .xls atau .xlsx, itu artinya kamu lagi nyimpen satu workbook. Oke, kalau workbook itu bukunya, di dalam buku ada apa? Ya ada halaman-halamannya dong. Nah, di Excel, halaman-halaman ini kita sebut worksheet. Disinilah, di lembaran-lembaran inilah, semua kerjaan kita dilakuin. Kamu bisa lihat deh di bagian bawah, ada tab-tab kecil tulisannya sheet 1, sheet 2. Nah, itulah worksheet-nya. Oke, sekarang ayo kita zoom in lagi. Kita bakal intip satu worksheet aja, dan kita lihat apa sih sebenarnya yang bikin bentuknya kotak-kotak kayak gitu. Jadi, tiap worksheet itu dibangun dari dua hal. Ada yang namanya baris atau row yang lari dari kiri ke kanan. Ini ditandai pakai angka. 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus, ada juga yang namanya kolom atau column yang lari dari atas ke bawah. Nah, kalau ini ditandainya pakai huruf A, B, C. Jadi, angka sama huruf ini tuh kayak penunjuk jalan kita di dalam grid. Nah, pertanyaan pentingnya, apa yang terjadi pas garis dan kolam ini ketemu? Di titik pertemuan itulah kita nemuin batu bata paling penting, paling dasar di seluruh jagat Excel. Dan inilah dia, sel atau sel. Satu kotak kecil ini adalah bagian terkecil dari worksheet. Disinilah kamu masukin data, ngetik teks, atau nulis rumus. Boleh dibilang, semua keajaiban Excel itu mulainya dari sini, dari satu sel ini. Tunggu dulu, kan selnya ada jutaan tuh. Gimana dong cara nyari satu sel spesifik? Gampang, tiap sel itu punya alamat unik. Persis kayak tiap rumah punya nomornya sendiri. Nah, ini kita sebutnya alamat sel atau cell address. Contoh ya, kalau ada sel di kolom B dan di baris 5, alamatnya ya B5. Aturannya simple dan harus diingat, selalu huruf dulu, baru angka. Paham soal alamat ini penting banget, karena ini kuncinya buat pakai semua rumus canggih di Excel nanti. Oke, sekarang kita udah ngerti soal satu sel. Itu penting. Tapi, kekuatan Excel yang sebenarnya baru kelihatan kalau kita mulai main-main sama sekelompok sel sekaligus. Nah, kumpulan sel ini namanya range. Gampangnya, range itu ya lebih dari satu sel yang kita pilih barengan. Cara bikinnya, tinggal klik terus seret aja mouse-nya. Dengan milih range, kita seolah-olah ngomong ke Excel, Excel, tolong ya, lakuin perintah ini ke semua sel yang lagi aku blok ini. Sama kayak sel, range juga punya alamat. Cara nulisnya, itu alamat sel pojok kiri atas, terus titik 2, terus alamat sel pojok kanan bawah. Contohnya nih, B2.D7. Artinya apa? Artinya semua sel dari B2 sampai D7, termasuk semua yang ada di tengah-tengah blok itu. Oke, strukturnya udah dapat kan? Sekarang kita lanjut ke 3 tips praktis dan cepat buat ngatur halaman-halaman alias worksheet kita, biar buku catatan kita ini rapi. Butuh halaman baru? Gampang banget. Emang sih bisa lewat menu Home, tapi cara paling gampangnya, lihat aja di bagian bawah, di sebelah tab sheet kamu. Ada ikon plus kecil kan? Nah, tinggal klik itu aja, langsung muncul sheet baru. Terus kalau mau ngehapus halaman yang udah nggak kepake gimana? Tinggal klik kanan aja di tab sheet-nya, pilih delete, beres deh. Tapi ingat ya, hati-hati, sekali dihapus, biasanya nggak bisa di-undo loh. Biar nggak pusing, jangan biarin nama sheet-nya sheet 1, sheet 2 gitu-gitu aja. Mending ganti nama jadi yang lebih jelas, misalnya anggaran kuartal 1, atau data penjualan. Biar rapi, caranya? Klik 2 kali aja di tab-nya, langsung ketik nama baru, terus enter. Simple. Oke, kita rangkum cepet ya, biar nempel di kepala.
Jadi yang paling gede itu workbook, itu filenya, alias bukunya. Di dalamnya ada worksheet, itu halamannya. Worksheet itu isinya baris yang pakai angka dan kolom yang pakai huruf. Pertemuan baris dan kolom jadi satu kotak kecil namanya sel. Alamatnya kayak B5. Kalau kita ngeblok banyak sel, itu namanya range, contohnya B2 sampai D7. Nah, itu dia pondasi dasarnya. Nah, sekarang kamu udah pegang kunci buat ngebongkar arsitektur Excel. Kotak-kotak yang tadinya kelihatan serem, sekarang harusnya udah kelihatan kayak kanvas yang siap kamu isi kan? Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, dengan kunci gedung ini di tanganmu, kamu mau bangun apa?